Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Dumateng para jamaah sekalian secara keseluruhan yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat pantas bersyukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendoakan secara bersama-sama, yaitu anak saya yang baru 7 harinya, yaitu Mas Heri. Dalam acara ini nanti kita sama-sama mendoakan, dan sebelum berdoa ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada saudara jamaah. Kami sudah sering menyampaikan yang namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu ialah berapa banyak rezeki yang kita terima, siapa jodoh kita, yang ketiga yaitu berapa anak kita atau kapan kita meninggal. Jadi meninggal, kelahiran sama dengan kematian. Ketiga hal ini adalah ketentuan dari Allah, sudah ditulis sebelum kita lahir ke dunia. Pengertiannya begini: apabila kita mau berserah diri dan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu 2 kalimat syahadat selalu dibaca, sholatnya juga karena Allah, tunaikan zakat ya karena Allah, puasa karena Allah, haji bila mana mampu juga karena Allah. Kalau yang fardu ini benar dan utuh, maka akibatnya sedikit banyak di hati ini akan ada iman. Itu sedikit banyak akan ada iman melalui proses jangka panjang. Karena kita bicara iman, maka kita harus tahu persis tanda-tandanya seseorang punya iman itu bagaimana. Kalau seseorang ini punya iman, ada 3 hal pertanyaan di dalam hati ini yang diambil oleh Allah, sehingga hati rasanya nyaman dan sepi-sepi aja. Yang pertama, ketentuan Allah tadi tentang berapa rezekinya, sehingga apabila di hati seseorang itu ada iman, walaupun sebesar biji sawi iman itu, belum banyak, tapi apabila ada tetangga, apa teman, apa saudara yang lain mendapat kenikmatan, hati ini secara otomatis ikut senang. Datangnya itu secara otomatis, tidak kita ralat, tidak kita upayakan, enggak. Kenapa? Karena kita hakul yakin bahwa rezeki dari Allah. Seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ini secara otomatis itu. Jadi tidak pernah di hati ini sampai muncul prasangka buruk. Dari mana dia uang? Apa dia nggak korupsi? Apa dia nggak kedukun atau ke kiai? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada sama sekali. Walaupun mungkin kedukun atau ke kiai, tapi dia mendapat kenikmatan bukan dari itu, dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya tidak kedukun, tetap akan seperti itu, karena
bagi manusia yang sedikit sekali punya iman itu langsung punya pendapat itu. Jadi tidak ada pertanyaan yang macam-macam. Kalau ada orang kok masih bertanya dari mana dia uang, dapat dari mana itu sebuah ciri-ciri bukan tanda-tanda. Ciri-cirinya di hatinya belum ada iman walaupun sebesar biji sawi. Itu. Dikira rezeki itu dari sesuatu, dikira rezeki itu dari dukun, dikira rezeki itu dari wiritan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin mendapatkan suatu kekayaan atau kenikmatan. Ini yang pertama. Kemudian apabila melihat tentang jodoh, kalau manusia beriman, seandainya melihat orang perempuannya sangat cantik dan masih muda, laki-lakinya sudah tua, ini hati ini langsung bisa menerima. Seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, takkan mungkin ada acara akad nikah itu. Tapi kalau tidak ada iman sedikit pun di hati, pertanyaan itu banyak muncul. Jangan-jangan diguna-gunai, jangan-jangan karena ini karena itu, macam-macam tuduhan itu. Padahal bagi manusia yang beriman, jodoh benar-benar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, tidak semudah yang kita bicarakan. Harus ada mempelai berdua, harus ada wali, harus ada saksi, bahkan harus ada penghulu gitu. Makanya kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan mungkin ada acara akad nikah. Nah, kemudian kalau ada seseorang yang mempunyai pacar, sudah sama-sama senang, tapi akhirnya si wanita atau si pria ini mendapatkan yang lain. Kalau orang itu punya iman, maka dia hatinya bisa menerima. Sebenarnya yang terjadi bukan orang yang saya cinta ini direbut oleh orang lain, bukan. Tapi memang Allah tidak menghendaki jodoh dengan saya. Itu muncul dengan sendirinya. Itu tanda-tanda seseorang di hatinya ada iman walaupun yang paling tipis. Jadi kalau ada orang punya kekasih kemudian dinikahkan oleh orang lain kok marah, itu bukan tanda-tanda tapi ciri-ciri. Ciri-ciri di hatinya belum ada rasa iman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kita melihat orang yang anaknya banyak, di hati ini tetap aja ndak ada rasa menyalahkan atau itu ndak lah. Anak dan harta itu pemberian dari Allah. Kalau Allah tidak menitipkan, tidak memberikan, nggak mungkin punya anak. Banyak orang kepingin punya anak, nggak punya. Itu karena salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru tanda-tandanya. Jadi kita bilang iman, nggak semudah itu. Sing tetep imane loh, imane urung kok tetep itu. Dan tidak akan mungkin seseorang menjadi beriman apabila tidak mau menerapkan yang diperintah oleh Allah, yang hukumnya fardu itu. Apabila yang fardu itu sudah kita laksanakan, dan karena Allah menjalani syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu ini dijalani karena Allah, itu pun pelan-pelan datangnya iman di dalam hati ini. Tidak seketika itu langsung beriman pada Allah. Perlu waktu, perlu proses. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati. Jadi kalau kita ini punya suatu urusan ya, lah urusan ini apabila jadi urusannya saya akan mendapatkan keuntungan 10 juta ini. Kita tinggal nunggu aja.
tiba-tiba datang temannya, nggak tahu urusannya, nggak tahu apa-apa, dia ngomong di situ, akhirnya urusannya tadi nggak jadi, digagalkan, dibatalkan. Kalau dia sampai marah dengan orang yang bicara tadi, itu sebuah ciri-ciri orang yang belum punya iman. Itu. Kalau seseorang sudah punya iman, maka dia akan langsung berpikir, oh gagalnya ini bukan karena dikacu teman saya, bukan, tapi memang Allah belum menghendaki saya dapat uang. Itu juga otomatis secara seketika dia. Maka dia tidak akan menaruh kebencian kepada orang yang tiba-tiba datang tadi. Itulah salah satu kenikmatan seseorang apabila di hatinya itu ada iman. Gak pernah dendam dengan siapapun, gak pernah sakit hati kepada siapapun. Itu. Nikmatnya iman ini harus kita rasakan, dan tidak akan mungkin bisa merasakan apabila kembali lagi ke syariat Islam tadi. Kalau syariat Islam tadi kita jalani secara utuh, cepat atau lambat di hati ini oleh Allah akan diberi keimanan. Itu. Tapi kita harus ingat ya, dengan adanya keimanan ini masih belum lepas. Orang iman itu kadang masih ditimbang nanti di akhirat, itu masih kena timbangan. Yang lepas dari timbangan tadi manusia yang bertakwa. Kalau orang betul-betul bertakwa, itu baru tanpa hisab, tanpa ditimbang. Itu. Dan itu tidak mudah. Pengertian takwa itu ialah menjauhi larangan Allah. Itu bukan menjurus ke arah perintah ya. Kalau ke arah perintah tadi menjurus ke arah keimanan, tapi kalau soal takwa ini menjurus ke arah larangan. Banyak orang yang tidak mau mencuri, itu banyak, tapi bukan takut pada Allah, tapi takut ketangkap polisi. Ini enggak bernilai menurut Allah. Ya baik ketika di dunia, tapi tidak ada nilai ketakwaan itu. Nah itulah yang enggak mudah, tapi itu akibat takwa tadi. Akibat dari keimanan seseorang tadi itu. Jadi kita jangan sekali-kali merasa sudah beriman. Keimanan sebesar biji sawi aja sudah seperti itu. Tidak akan pernah menaruh dendam, menaruh kebencian dengan siapapun. Dikatakan yang jelek-jelek, dibilang apapun, tidak akan mungkin dendam dengan. Jelas-jelasan mau mendapatkan uang, dikacau sedemikian rupa, tidak dendam. Kenapa tidak dendam? Karena gagalnya tadi bukan karena dikacau. Seandainya tidak ada yang ngacu pun gagal apabila Allah tidak menghendaki. Tetapi dibalik itu, apabila Allah menghendaki sesuatu, menghendaki memberikan rezeki dengan seseorang, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya. Keterangannya itu tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya. Jangankan berupa manusia, malaikat pun tidak akan mampu menolaknya. Itu apabila Allah sudah menghendaki. Itu. Para jemaah yang teramat sangat kami muliakan, itu tadi sedikit keterangan mengenai tentang keimanan. Nah, sekarang karena acara ini acara tentang ada hubungannya dengan kematian, dalam kesempatan yang sangat baik ini karena kita sedang berkumpul, kami jelaskan. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang mati mendadak. Ini perlu kita pahami. Kurang 1000 hari ya, kurang 1000 hari orang itu mau meninggal. Ini di dalam tubuh manusia itu ada makhluk gaib yang sudah keluar dari tubuhnya. Warna gaib itu semu hitam warnanya.
Karena di dalam tubuh ini ada 4 warna, ya, semu hitam, semu merah, semu putih, semu kuning. Jadi manusia itu kumpulan makhluk gaib di situ. Ada unsur iblis, syaiton, ya, ada unsur jin, juga ada unsur malaikat. Tinggal yang mana yang doniman di dalam tubuh manusia itu tadi. Kalau mau meninggal kurang 1000 hari itu sudah ada makhluk yang keluar warnanya semu hitam, tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberitahukan dengan semuanya, karena kalau diberitahukan maka orang itu ketakutan. Itu. Setelah itu mau meninggal kurang 100 hari, ada lagi makhluk yang keluar warnanya semu merah. Itu. Kemudian kurang 40 hari lagi ada lagi yang keluar warnanya semu putih, keluar dari tubuh itu. Kemudian kurang 7 hari warna semu kuning keluar dari tubuh itu, kemudian jatuh pada hari hanya semua sekalian dan meninggallah orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, walaupun di dunia pada saat ini terjadi fenomena terlalu banyak orang yang meninggal secara mendadak disebabkan corona, tapi kalau manusia itu punya iman kepada Allah, tidak ada yang mendadak, karena kematian mutlak urusan Allah. Kalau 1000 hari yang lalu nggak ada proses apa-apa, walaupun sakit mau meninggal dia sembuh lagi. Tapi kalau 1000 hari yang lalu sudah ada proses, tidak akan bisa ditunda lagi sampai hari H kematian. Itulah Bapak Ibu sekalian, hal itu perlu difahami. Dan lagi sering kami sampaikan bahwa tidak ada ceritanya orang mati karena suatu penyakit. Mati itu memang sampai garis ketentuan. Hanya saja apabila sakit, kalau kita tidak ikhtiar, tidak berobat, itu punya nilai setengah dari bunuh diri gitu. Jadi kita sekedar ikhtiar. Apabila 1000 hari yang lalu nggak ada proses yang keluar di tubuh ini, maka dia segera sehat kembali. Itu soal kematian. Jadi tidak ada yang aneh. Yang perlu kita pahami ialah kita berpikir sebagai layaknya seseorang punya iman. Tidak ada orang yang mati mendadak kecuali memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kenapa sak dunia kok terjadi seperti itu? Pada kesempatan ini kami beritahukan kepada Anda sekalian, penyebabnya memang yang menurunkan itu Allah sendiri, tetapi penyebabnya adalah sikap dan sifat manusia yang ada di dunia ini. Manusia yang ada di dunia pada saat ini malam menyembah Allah, habis salam sudah menyembah rezeki, habis menyembah rezeki menyembah perempuan, ibadahnya karena wanita, karena ini karena itu, ada yang menyembah karena pangkat, karena derajat, macam-macam itu. Seandainya secara keseluruhan ibadah karena Allah yang fardu tadi utuh, maka Allah akan segera menarik kembali penyakit sak dunia ini. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Allah menurunkan ini karena sikap dan sifat manusia pada umumnya pada saat ini. Tidak berlindung kepada Allah, ada yang berlindung dengan sesuatu, berlindung dengan jimat, berlindung dengan pusaka, mengkultuskan seseorang. Kita orang Islam, panutan kita hanya Rasulullah, tidak ada yang lain. Kita memang wajib menghormati dengan seluruh tokoh-tokoh ini, wajib menghormati. Tetapi soal ibadah, mari kita jalani jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Syariat Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu syariat Islam asli yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau yang lain-lain namanya syariat pengetahuan Islam. Kalau syariat Islam tidak ada, bukan 6, bukan berapa, 5. Ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu syariat Islam. Kalau yang lain-lain namanya syariat pengetahuan Islam. Ada syariat kegiatan Islam. Sedang bagaimana syariat kegiatan Islam, bagaimana syariat pengetahuan Islam, tergantung bagaimana menjalani syariat Islam tadi. Kembali ke yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu kita jalani dan karena Allah secara keseluruhan, siapapun orangnya, bangsa apapun, dibimbing dan dilindungi Allah sendiri. Dibimbing, dilindungi oleh Allah sendiri. Kita semua tahu yang bisa menyelamatkan umat manusia ini dari godaan syaitan dan jin kecuali Allah sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada. Siapapun akan terkena godaan syaitan dan jin, akan terbujuk, akan hanyut, akan larut dengan godaan syaitan dan jin. Berbagai macam cara untuk menggoda manusia ini. Dan manusia ini akan mendapat keselamatan apabila dia mau menjalani perintahnya. Perintah Allah yang sifatnya fardu itu loh, itu utuh. Baru sifat-sifat yang menjadikan orang itu nggak disukai oleh Allah, Allah sendiri yang mengambilnya. Walaupun seseorang itu biasanya selalu ingin mencuri, dia gatal kalau nggak mencuri. Tetapi kalau dia mau melaksanakan perintah Allah yang sifatnya fardu itu, maka keinginan mencuri itu diambil oleh Allah sampai dia tidak kepingin nyolong. Demikian besar kemahaampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah nggak tahan, selalu ingin merampok orang, gatelan kalau nggak ngerampok. Seandainya dia memberanikan diri, ya, dia mau membaca syahadat karena Allah, sholat karena Allah, tunaikan zakat tiap bulan, bukan tiap tahun, itu juga karena Allah, puasa karena Allah, kemudian haji bila mana mampu, mau melaksanakan yang fardu ini, maka keinginan merampok tadi oleh Allah diambilnya. Hal yang sedemikian hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya. Saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami hormati, kalau Anda ingin selamat dari godaan syaitan dan jin, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalani perintahnya yang sifatnya fardu itu secara utuh. Baru Anda kalau melaksanakan sunnah-sunnah itu ikhlas, itu loh. Sama mendoakan orang tua ya ikhlas, mendoakan siapapun itu. Melakukan apapun hati ini ikhlas itu. Jadi yang disebut mukhlisin itu begitu. Mukhlisin itu akibat dari lillah tadi. Bapak Ibu sekalian, saya kira keterangan saya sudah cukup panjang lebar dan kami jelaskan secara rinci, ya. Tapi suatu saat akan kami rinci lagi agar lebih jelas lagi sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang masih ada usia, maka kita tetap akan menyampaikan seperti apa yang kami sampaikan tadi dan betul-betul hanya menyampaikan. Anda mau menerima apa tidak? Ini kembali ke pribadi Anda masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Bribka Heri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini mari kita tujukan kepada seluruh saudara-saudara kita yang takziah dengan Bribka Heri yang demikian banyak dari desa manapun, baik temannya maupun kesatuannya. Pada kesempatan ini mari kita doakan bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon ila rohi Buit Paimin, Buit Manisa, Mbah Mustopo, Mbah Darsiah, Pak Samar Sudiono, Ibu Marsiem, khususon Pak Kushanafi, khususon Pak Sugeng Mulyono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahu dil adim. 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 Allahumma lahu dil aziz. 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 Allahumma lahu dil ghafar. 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 Allahumma lahu dil razak. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al wal abad wa tabdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqud wa tanfariju fil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunal biraghaib wa husnul hawatimi wa istasqal ghamam fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lahu rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Habib.